Penyuluhan kesehatan gigi, pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, oleh Ahmad Kennedy Taufik Hidayat dari Fakultas Kedokteran Gigi IIK Bakti Wiyata Kediri. Apa itu kesehatan gigi dan mulut? Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Salah satu kelompok yang rentan akan penyakit gigi dan mulut adalah ibu hamil. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil dapat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting bagi ibu hamil. Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan untuk melanjutkan keturunan. Di dalam tubuh seorang ibu hamil terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester. Trimester pertama berlangsung dalam 2-13 minggu. Trimester kedua berlangsung 14 minggu, dari minggu ke-14 hingga ke-27. Dan trimester ketiga dari minggu ke-27 hingga ke-40. Kenapa sih saat hamil kondisi kesehatan gigi dan mulut itu penting? Pada trimester pertama, pada masa ini, ibu hamil biasanya merasa lesu, mual, kadang-kadang hingga muntah. Rasa mual dan muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan suasana asam di dalam mulut. Ditambah dengan adanya peningkatan plak karena malas memelihara kebersihan gigi. Maka cepatlah terjadi kerusakan gigi pada jaringan keras gigi menimbulkan karies gigi atau gigi berlubang. Pada trimester kedua, pada masa ini, ibu hamil kadang-kadang masih merasa hal yang sama seperti bulan-bulan trimester 1 kehamilan. Selain itu, pada masa ini biasanya muncul saat terjadinya perubahan hormon yang dapat menimbulkan kelainan dalam rongga mulut, antara lain peradangan pada gusi. Warnanya kemerah-merahan dan mudah berdarah, terutama pada waktu menyikat gigi. Timbulnya benjolan pada gusi di antara dua gigi, terutama yang berhadapan dengan pipi. Pada keadaan ini, warna gusi menjadi merah keunguan sampai warna merah kebiruan, mudah berdarah dan gigi terasa goyang, lalu dapat membesar hingga menutupi gigi. Pada trimester ketiga, pembengkakan pada gusi di atas mencapai puncaknya pada bulan ke-7 dan ke-8. Pada akhir trimester ketiga, sebaiknya tidak dilakukan perawatan gigi dan mulut. Pada akhir trimester ketiga, uterus atau rahim sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Waktu perawatan yang lama harus dihindari untuk mencegah ketidaknyamanan pasien. Apa saja penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil? Adapun penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil, yang pertama yaitu gigi berlubang atau karies gigi, yaitu rusaknya pada jaringan keras gigi. Yang kedua adalah gingivitis atau peradangan pada gingiva atau gusi. Yang ketiga adalah penyakit periodontal atau kelainan pada jaringan penyangga gigi. Yang keempat adalah stomatitis atau sariawan. Dan yang kelima adalah halitosis atau adanya bau mulut. Apa itu radang gusi? Radang gusi merupakan manifestasi atau gambaran klinis dari kelainan di rongga mulut pada masa kehamilan. Radang gusi bisa disebut dengan gingivitis. Perubahan gusi yang berupa peradangan yang biasa terjadi sejak bulan kedua kehamilan dan mencapai puncaknya pada bulan ke-8 itu disebut dengan radang gusi atau gingivitis. Tanda-tandanya, gusi berwarna merah terang, gusi mengalami pembengkakan, dapat berdarah saat menyikat gigi, terkadang terasa sakit. Adapun penyebabnya, yang pertama, meningkatnya hormon seks wanita seperti hormon progesteron dan estrogen. Yang kedua, faktor iritasi lokal dapat berupa rangsangan lunak, adanya plak bakteri yang berasal dari sisa-sisa makanan. Dan yang ketiga, kebersihan mulut yang buruk. Terdapat dampak gingivitis pada janin. Mengapa? Ibu yang mengalami infeksi pada gusi dapat menularkan infeksinya kepada janin melalui peredaran darah dari plasenta atau ari-ari bayi. Kemudian, infeksi awalnya diakibatkan dari penumpukan sisa-sisa makanan yang lambat laun menjadi plak.
di sekitar gusi yang menjadi tempat bakteri Streptococcus mutan beserta produk yang dihasilkan berupa lipopolisakarida atau LPS, yang kemudian nanti akan masuk ke sirkulasi darah, menuju ke uterus atau rahim, lalu masuk ke plasenta atau ari-ari bayi dan mengganggu fungsi sitokin yang mengatur kontraksi rahim dan nutrisi untuk janin, sehingga akhirnya memicu terjadinya kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi. Ibu hamil yang menderita gangguan kesehatan gigi dan mulut berisiko 3-5 kali lebih besar melahirkan bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain gangguan itu, terjadi gangguan pada saat mengunyah makanan dan menghindari rasa tidak nyaman yang menyebabkan terganggunya pemenuhan asupan gizi pada masa kehamilan untuk menghindari kejadian berat badan lahir rendah atau BBLR dan bayi lahir prematur. Oleh karena itu, perawatan gigi dan mulut selama masa kehamilan sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko terjadinya bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Cara memelihara kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Cara memelihara kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil. Yang pertama, jika muntah-muntah, segera berkumur dengan air. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, sikatlah gigi secara teratur, minimal 2 kali sehari. Yang keempat, memeriksakan keadaan rongga mulut ke dokter gigi. Alat bantu untuk membersihkan gigi. Di antaranya ada sikat gigi dan pasta gigi. Pilih sikat gigi yang baik, di antaranya dari kekerasan bulu sikat sedang atau medium, atau bulu sikat lembut, kepala sikat kecil, ujung bulu sikat membulat, tangkainya lurus, permukaan bulu sikat rata. Usahakan mengganti sikat gigi 3 bulan sekali. Biasanya sikat gigi akan mulai rusak dari 3-4 bulan ataupun mengganti sikat gigi jika bulu sikat gigi mulai rusak. Terima kasih.